Om Swastiastu. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Dr. Iwayan Sumardike, Sarjana Kedokteran, Magister Medical Education, PhD, selaku Koordinator Program Studi Sarjana Kedokteran. Yang saya hormati, Dr. Ika Dek Swastike, Magister Kesehatan, selaku Koordinator Blok Biomedik 2. Yang saya hormati, Dr. Made Agus Hendrayana, Sarjana Kedokteran, Magister Kedokteran, selaku Evaluator Student Project Viral Mutation. Serta yang saya hormati pula, Dr. Ibu Si Ayusri Darmayani, Spesialis Obstetri dan Ginekologi Magister Pendidikan Kedokteran, selaku Fasilitator dan Pembimbing SGD 4 di Blok Biomedik 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Dek Inayasari dengan 3 digit NIM terakhir 057 yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Pada kali ini, kami selaku SGD 4 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Viral Mutation. Next. Next. Untuk anggota SGD 4 dapat dilihat pada slide. Next. Kami akan membahas 3 bab, di antaranya pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga penutup. Bagi teman-teman yang bertugas, dipersilakan. Baik, virus merupakan benda yang memiliki ukuran kecil yang hanya bisa ditinjau oleh mikroskop. Virus juga parasit yang memiliki ukuran mikroskopik yang bisa menginfeksi pada sel organisme biologis. Virus sendiri memiliki sifat parasit obligat. Dalam hal tersebut ditimbulkan dari sebab virus yang hanya dapat bereproduksi pada material hidup dengan menggunakan invasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup. Pada dasarnya, virus hidup dengan cara berevolusi dan bermutasi di sepanjang saat. Selain itu, virus bisa menyebar dengan cepat dengan cara ditularkan melalui percikan, tetesan, atau sebutan dengan droplet yang pada saat seseorang tersebut batuk, bersin, ataupun ketika berbicara. Virus mempunyai ciri tersendiri, yaitu organisme parasit obligat, yaitu hanya bisa berkembang baik pada sel yang hidup. Next. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran umum dari virus. Yang kedua, bagaimana struktur tubuh dari virus. Yang ketiga, bagaimana terjadinya mutasi virus. Dan yang terakhir, apa saja contoh-contoh dari mutasi virus. Selanjutnya, mengenai tujuan penulisan dari student project ini. Yang pertama, untuk mengetahui gambaran umum dari virus. Yang kedua, untuk mengetahui struktur tubuh dari virus. Yang ketiga, untuk mengetahui terjadinya mutasi virus. Dan yang terakhir, untuk mengetahui contoh-contoh dari mutasi virus. Next. Selanjutnya mengenai manfaat penulisan. Ditinjau dari sisi akademis, student project ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan masukan untuk penelitian selanjutnya, serta untuk menambah wawasan dan pemahaman pembaca mengenai viral mutation, beserta contoh dan cara bermutasinya. Sedangkan manfaat praksis dari student project ini ialah dapat menunjukkan pentingnya pembahasan mengenai viral mutation untuk diangkat. Selain itu, manfaat bagi penulis sendiri, yaitu dengan adanya student project ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam menulis sebuah karya tulis dan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai viral mutation beserta contoh dan cara bermutasinya. Next. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka. Next. Adapun alur pembahasan kami, di antaranya yang pertama, gambaran umum virus, yang kedua, struktur virus, ketiga, mutasi virus, dan yang keempat, contoh mutasi virus. Next. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah virus. Penelitian mengenai virus awalnya ini dimulai dengan adanya penyakit mozaik yang mana menghambat pertumbuhan tembakau dan mengakibatkan tanaman tersebut memiliki bercak-bercak. Next. Pada tahun 1883, salah satu seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Adolf Meyer menemukan bahwa penyakit tersebut menular ketika tanaman yang diteliti setelah tanaman tersebut disemprot dengan getah yang berasal dari tanaman yang sakit. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Adolf Meyer tersebut, ia menarik kesimpulan tersebut dikarenakan bakteri yang berukuran lebih kecil daripada biasanya, serta tidak dapat dilihat melalui mikroskop. Kemudian di tahun 1892, Dmitri Ivanovsky menemukan bahwa getah daun tembakau yang telah disaring dengan penyaring bakteri tetap mampu untuk menimbulkan penyakit bakteri. Lalu Dmitri Ivanovsky ini menyimpulkan bahwa terbentuk lebih kecil sehingga masih bisa melewati penyaring yang dipakainya, atau bakteri tersebut vaksin yang dapat menembus saringannya. Kemudian di tahun 1897, penelitian ini dilanjutkan oleh salah seorang peneliti asal Belanda yang bernama Martinus Beijerinck, di mana ia menyatakan bahwa agen infeksi yang terdapat di dalam getah yang sebelumnya telah disaring
dapat bereproduksi dikarenakan kemampuannya menimbulkan penyakit tidak berkurang meskipun telah ditransfer selama beberapa kali antar tanaman. Akhirnya, Martinus Degenerik ini menarik kesimpulan bahwa patogen mozaik tembakau bukanlah bakteri, namun sejenis cairan hidup pembawa penyakit yang diberi nama virus. Lalu di tahun 1935, Wendell Meredith Stanley asal Amerika Serikat berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit mozaik yang saat ini dikenal tembakau. Next. Nah, apa itu virus? Jadi virus merupakan suatu jasad renik dengan ukuran yang sangat kecil dengan diameter kurang lebih 20-400 nanometer, serta hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Next. Baik, untuk gambaran umum virus, berupa ciri-ciri umum virus itu, yang pertama, genom virus hanya mewakili satu jenis asam nukleat, DNA atau RNA yang masing-masing menunjukkan DNA atau RNA virus. Kemudian, secara umum, virus merupakan parasit intraseluler obligat yang hanya mampu menyebar di sel hidup. Virus juga tidak memiliki struktur molekuler untuk sintesis protein. Sel yang terinfeksi menyediakan energi untuk perbanyakan virus. Untuk ukuran atau besarnya virus, sekitar 15-20 nanometer, namun ada pula yang mencapai 400 nanometer. Dan kemudian, partikel-partikel virus dapat melewati membran filter. Virus juga menunjukkan variabilitas genetik yang sangat intensif. Filogenesis virus diatur oleh hukum evolusi. Virus juga berada di mana-mana, serta dapat berkembang biak pada bakteri, ganggang, jamur, hewan, serta tumbuhan. Dan manusia itu sendiri. Virus tidak terpengaruh oleh antibiotik, infeksi virus harus diobati dengan antivirus. Baik, next. Baik, selanjutnya untuk struktur virus. Jadi sebenarnya virus itu berdasarkan strukturnya terdapat dua jenis, yaitu envelope virus dan juga non-envelope virus. Apabila envelope virus ini disebut sebagai virion atau virus yang memiliki struktur lengkap, envelope virus tersebut harus memiliki 3 struktur, yaitu envelope, kapsomer, dan juga nukleokapsid. Sedangkan non-envelope, apabila ini disebut virion, itu harus memiliki 2 struktur virus. Maka struktur virus tersebut akan saya jelaskan sekarang. Yang pertama adalah envelope. Envelope itu merupakan struktur terluar dari virus, di mana envelope ini merupakan membran yang tersusun atas lipid dan mengelilingi struktur virus lainnya. Struktur ini juga berisikan peplomer, yaitu glikoprotein yang dikode oleh virus. Kemudian struktur kedua ialah kapsomer. Kapsomer merupakan unit morfologis yang dapat dilihat di bawah mikroskop elektron, di mana kapsomer juga merupakan representasi dari sekumpulan polipeptida. Kemudian yang terakhir ialah nukleokapsid. Nukleokapsid merupakan struktur virus terdalam yang tersusun atas nukleoacid core dan juga capsid, di mana nukleoacid core tersusun atas genom virus, yaitu baik DNA atau RNA. Sedangkan capsid merupakan mantel atau cangkang pelindung si virus tersebut yang melindungi genom virus, di mana capsid juga merupakan bagian dari virus yang biasanya menjadi target utama dari serangan sel inang tersebut. Next. Baik, selanjutnya mengenai mutasi virus. Mutasi virus tidaklah selalu berbahaya, di mana melainkan mutasi virus merupakan bagian dari siklus hidup RNA dan dapat membuat efek virus tersebut menjadi lebih atau kurang virulen. Mutasi virus pada virus merupakan hasil perubahan gen secara spontan dan bersifat turun-menurun. Namun, mutasi yang terjadi pada beberapa genom virus akan menyebabkan efek berupa resisten terhadap obat. Mutation rate digunakan sebagai tolok ukur untuk memperkirakan jumlah keragaman genetik dalam suatu populasi keturunan, memberikan kemungkinan untuk dapat menyebabkan resistensi obat, keluarnya antibodi, atau rentang inan yang diperluas akan muncul. Selain itu, tingkat mutasi atau mutation virus itu dapat meningkatkan dan menentukan apakah suatu populasi virus akan rentan terhadap mutagenesis mematikan yang diinduksi oleh obat. Sekian dari saya, dan itu ada rekan saya. Baik, untuk tingkat mutasi virus akan semakin banyak atau semakin tinggi apabila kondisi sistem kekebalan tubuh manusia mengalami fluktuasi atau kondisi yang berubah-ubah, sehingga mutasi virus bisa beradaptasi dengan memperbanyak dirinya sendiri. Berdasarkan salah satu penelitian dengan menggunakan gen Neanderthal, ditemukan bahwa protein yang berkaitan dengan virus akan lebih banyak berinteraksi pada virus RNA dibandingkan dengan virus DNA. Karena virus RNA memiliki struktur genetik yang lebih sederhana dan perubahan asam amino yang lebih mudah terbentuk dibandingkan dengan virus DNA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, adapun contoh-contoh dari mutasi virus, yang pertama ada virus corona, yang kedua virus avian influenza, yang ketiga virus hepatitis B, yang terakhir HIV. Saya akan menjelaskan yang pertama ada virus corona. Next. Virus corona merupakan jenis RNA dengan materi genetik berantai tunggal. Seperti yang diketahui bahwa struktur virus RNA lebih mudah mengalami mutasi. Frekuensi mutasi virus corona ini pun diketahui cukup stabil, bahkan tidak lebih cepat daripada virus influenza yang terkenal sangat sering bermutasi hingga vaksinnya perlu diganti setiap tahun. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, mutasi virus corona sudah terjadi beberapa kali. Akan tetapi, perubahan yang terjadi tidak menyebabkan dampak yang signifikan sehingga tidak memerlukan perhatian khusus. Keparahan infeksi virus corona masih sangat dipengaruhi oleh faktor usia dan ada tidaknya penyakit tertentu. Yang kedua, virus avian influenza. Ini awalnya bersifat host spesifik, artinya subtype virus tertentu hanya spesifik terhadap induk semang tertentu. Host spesifik ini ditentukan oleh struktur reseptor yang berbeda di antara induk semang. Kasus avian influenza ini terjadi pada manusia yang akhir-akhir ini sering terjadi dan disebabkan oleh subtype H5N1. Hal ini terjadi karena virus avian influenza mampu bermutasi dengan dua cara, yaitu antigenetic drift dan antigenetic shift. Sedangkan berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa virus avian influenza mempunyai sifat yang mudah mengalami mutasi, sehingga keadaan ini dapat membuat virus menjadi lebih patogen atau kurang patogen. Virus avian influenza sendiri dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu highly pathogenetic avian influenza dan low pathogenetic avian influenza. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah virus hepatitis B, di mana virus hepatitis B ini rentan terhadap mutasi akibat defisiensi dalam proofreading saat proses reverse transcriptase, di mana mutasi hepatitis B ini selain disebabkan oleh karena tiadanya proses reading proof, juga dapat terjadi karena adanya mekanisme pertahanan terhadap viral clearance. Proses viral clearance ini antara lain ialah yang terjadi endogen seperti akibat pertahanan tubuh, adanya netralisasi oleh antibodi dan respon imun seluler dapat disebabkan oleh proses eksogen, oleh adanya vaksinasi dari HBsAg rekombinan. Selanjutnya ada pemberian imunoterapi immunoglobulin atau pemberian terapi antiviral yaitu nukleotida dan analog nukleosida seperti lamivudin. Mutasi juga dapat berupa penambahan asam amino, delesi, perubahan tunggal, atau pada beberapa asam amino pada rangkaian genom. Dengan akibat timbul kejadian yang berpotensi mutasi akan lebih sering terjadi daripada dengan virus lainnya. Next slide. Dan yang terakhir ada virus HIV, di mana secara alami HIV ini memiliki kecepatan mutasi yang tinggi, yaitu 1 nukleotida pada setiap siklus replikasi. Pada pasien HIV yang tidak diobati sebanyak 1010 virus baru diproduksi sehingga terbentuk varian virus yang tidak terhitung jumlahnya, yang disebut sebagai quasi spesies, di mana 6,7 pasien dengan jumlah virus yang tinggi berkaitan dengan penurunan jumlah CD4 sehingga menyebabkan imunodefisiensi. Penelitian juga menunjukkan bahwa HIV yang terpapar zidovudin mengalami peningkatan mutasi sebanyak 7,6 kali dalam satu siklus replikasi dan 3,4 kali saat dipaparkan kepada lamivudin atau 3TC. Hal tersebut juga menyebabkan virus tidak lagi rentan terhadap ARV dan menyebabkan kegagalan terapi. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu penutup. Next. Adapun kesimpulan dari student project yang kami buat, diantaranya itu virus merupakan suatu jasa klinik dengan ukuran yang sangat kecil, berdiameter 20 hingga 400 nanometer, serta hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Virion merupakan sebutan untuk virus dengan struktur yang lengkap. Berdasarkan strukturnya, virus dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu envelope virus dan non-envelope virus. Envelope virus dapat disebut virion apabila memiliki 3 struktur, diantaranya envelope, capsomer, dan juga nukleokapsid. Sedangkan non-envelope virus dapat disebut virion apabila memiliki 2 struktur lainnya selain envelope. Terdapat salah satu penelitian dengan menggunakan gen Neanderthal ditemukan bahwa protein yang berikatan dengan virus lebih banyak berinteraksi pada virus RNA dibandingkan dengan virus DNA. Karena virus RNA memiliki struktur genetik yang lebih sederhana dan perubahan asam amino yang lebih mudah terbentuk dibandingkan dengan virus DNA. Mutasi virus menjadi bagian dari siklus hidup RNA dan dapat membuat efek virus menjadi lebih atau kurang virulen. Tingkat mutasi memberikan kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya resistensi obat, keluarnya antibodi, atau rentang inang yang diperluas akan muncul. Salah satu penyebab dari mutasi virus yakni kekebalan tubuh yang fluktuasi sehingga virus beradaptasi dengan mudah. Terdapat beberapa contoh virus yang dapat mengalami mutasi dengan cepat, yaitu virus dengan jenis RNA virus, diantaranya virus corona, virus hepatitis B, virus HIV, dan virus avian influenza. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk saran dari kami sebagai penulis, kami harap membaca dapat memperdalam informasi lebih lanjut mengenai mutasi virus, yaitu terkait definisi mutasi virus itu sendiri, struktur tubuh dari virus, bagaimana proses terjadinya mutasi virus, serta apa saja contoh-contoh dari mutasi virus. Next.
Baik, demikian presentasi dari kami selaku SGD 4. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sebagai akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.